Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini hari Jumat kita akan melakukan pembahasan LKS tema air sumber kehidupan. Sebelum melakukan pembahasan LKS, tentunya yang kamu siapkan adalah LKS yang sudah kamu isi kemarin, kemudian alat tulis atau spidol warna-warni sehingga nanti jika ada yang salah bisa kamu betulkan dengan spidol warna-warni. Oke? Kita lanjut saja. Yang pertama, ada soal seperti ini. Disuruh membuat pendapat mengenai berita tersebut. Ini adalah berita tentang apa sih? Oke. Untuk memberi pendapat atau komentar dengan baik, kamu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah peristiwa. Apa yang menjadi pokok permasalahan dari peristiwa atau keadaan yang sedang terjadi. Dua, tanggapan, apakah kamu setuju atau tidak setuju terhadap peristiwa tersebut. Tiga, alasan, kemukakan alasanmu mengapa kamu setuju atau tidak setuju terhadap peristiwa tersebut. Yang keempat adalah saran, berikan saran atau nasihat atas peristiwa tersebut jika kamu tidak menyukai atau tidak setuju dengan peristiwa tersebut. Oke, kita langsung saja. Berarti peristiwanya apa? Masyarakat di Temanggung melakukan reboisasi. Tanggapannya setuju. Alasan, reboisasi dapat menjaga keberlangsungan adanya air bersih dan sumber daya alam lainnya. Saran, ini kalau setuju boleh ngasih saran, boleh tidak. Nah, kalau di sini saran sebaiknya di daerah lain juga diadakan kegiatan serupa. Sehingga kita gabungkan tanggapannya adalah pendapatnya adalah saya setuju karena reboisasi dapat menjaga keberlangsungan adanya air bersih dan sumber daya alam lainnya. Sebaiknya di daerah lain juga diadakan kegiatan serupa. Ini hanya salah satu contoh jawabannya, masih banyak jawaban yang lain. Yang penting kamu bisa menampilkan di dalam pendapatmu itu yang pertama adalah tanggapannya setuju atau tidak setuju, kemudian alasannya. Kemudian kalau kamu tidak setuju maka tentu memberi saran. Kalau setuju boleh kasih saran, boleh tidak. Oke, kita lanjut. Nah, di soal berikutnya tuliskan sedikitnya 5 manfaat air bersih. Manfaat air bersih itu apa saja ya manfaatnya? Yang pertama adalah untuk apa? Ya, yang pertama adalah untuk minum. Yang kedua untuk apa? Yang kedua untuk mencuci baju. Yang ketiga untuk cuci piring. Apalagi ya? Yang keempat adalah untuk mandi ya. Yang kelima yang sering kita lakukan, air itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk masak. Jadi setidaknya ada 5 manfaat air bersih yang kita ketahui, yang sering kita manfaatkan. Nah, untuk lebih jelasnya, masih banyak loh manfaat air bersih itu. Kita lihat video berikut ya. Belajar mengenal manfaat air. Halo adik-adik, siapa yang suka minum air? Bagus ya, sehari-hari itu kita harus minum 8 gelas minimalnya agar tubuh kita tetap segar dan sehat. Tahukah kamu manfaat air itu apa saja sih? Mari kita jawab ya. Air untuk diminum. Air minum adalah air yang digunakan untuk dikonsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa dan tidak berbau. Air untuk memasak. Air ini berperan sekali dalam memasak, baik mencuci bahan masakan dan pada saat memasak juga. Ayo, siapa yang sudah bisa memasak air sendiri?
Mandi. Air itu berguna untuk mandi. Bayangkan kalau nggak mandi, badan jadi kotor dan bau ya. Untung ada air. Badan bisa segar dan bersih kembali. Siapa yang udah mandi? Menyiram tanaman. Air itu berfungsi juga adik-adik untuk kehidupan tanaman, baik tanaman yang ada di kebun ataupun di taman. Kalau yang di taman, kan sering kita menyiram bunga-bunga setiap hari ya. Berwudu. Siapa yang rajin sholat? Nah, air kan dipakai untuk kita berwudu. Jadi, pas mau sholat bisa bersih dan segar. Menggosok gigi. Air juga membantu kita untuk bergosok gigi setiap hari. Bayangin kalau nggak ada air, bagaimana berkumur-kumurnya? Mengairi sawah. Air juga sangat membantu Pak Tani loh untuk memelihara sawahnya. Di desa-desa banyak kita melihat aliran air untuk mengairi sawah-sawah supaya tanamannya subur. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Mengapa jumlah air di bumi dari dulu hingga sekarang tidak berubah ya? Kenapa ya? Karena ada siklus air. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Jumlah air di bumi dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Mengapa? Karena air terus bergerak. Ini dinamakan siklus air. Jadi prosesnya adalah air menguap menjadi awan karena panas matahari, lalu awan menurunkan hujan ke permukaan bumi. Proses ini akan terus berulang. Nah, selanjutnya adalah soal ini. Air asin di bumi ada berapa persen dan air tawar ada berapa persen? Nah, untuk jawab ini kita bisa lihat videonya Ustazah Saidah. Di situ dipaparkan datanya adalah sebagai berikut. Nah, ternyata jumlah air asin itu kalau di bumi kita itu 97% dan air tawar itu hanya 3% dan kebanyakan berupa bongkahan es di kutub. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Mengapa kita harus menghemat air? Kenapa ya? Karena air yang bersih dan bisa dikonsumsi jumlahnya terbatas. Tadi dijelaskan sama Ustazah Saidah bahwa kebagian besar air tawarnya itu berupa bongkahan es yang ada di kutub. Nah, berarti yang berada di sungai, di danau itu lebih sedikit dari 3%. Apalagi banyak yang terkena polusi. Oke. Selanjutnya, tuliskan 5 cara menghemat air bersih yang pernah kamu lakukan. Nah, untuk ini sebenarnya sangat beragam sekali jawabannya karena ini yang pernah kamu lakukan. Tapi setidaknya ada beberapa yang sudah pernah kita lakukan dan sudah dijelaskan sama Ustazah Saidah. Kita lihat video berikut yuk. Air. Bagaimana cara kita menghemat air? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Saat menyikat gigi, taruh air dalam gelas untuk berkumur. Jangan biarkan air terus mengalir dan pastikan keran air tertutup dengan benar. Saat mandi, gunakan shower.
karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan gayung atau bathtub. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Pastikan cucian baju ibumu penuh sebelum dicuci, karena air yang digunakan untuk mencuci semua baju sama banyaknya dengan mencuci satu baju saja. Saat mencuci piring, tampung air dalam baskom untuk membilas piring. Cara ini lebih hemat daripada menggunakan air yang terus mengalir. Dengan itu saja, kamu sudah membantu orang-orang yang kekurangan air dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Yuk kita hemat air mulai dari sekarang. Nah, dari video tersebut kita sebenarnya bisa langsung mengisi ya. Tapi ini kan yang sudah kamu lakukan, yang belum nggak usah ditulis di sini. Nah, setidaknya yang pertama adalah menampung air pada gelas dan mematikan keran saat sikat gigi. Yang kedua, mandi menggunakan shower dan tidak terlalu lama mandinya. Yang ketiga, mengisi mesin cuci dengan pakaian sesuai kapasitas maksimumnya jika menggunakan mesin cuci. Keempat, menampung air pada baskom untuk membilas saat cuci piring. Yang kelima, segera melakukan perbaikan jika ada pipa yang bocor atau kran yang rusak. Ini tidak kita sadari biasanya, padahal ini juga sangat boros air. Tentu saja masih banyak jawaban lainnya cara menghemat air bersih yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya adalah soal tentang sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama adalah menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua itu berarti perbuatan yang beradab. Maka sesuai dengan sila keberapa? Iya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Musyawarah ini berarti sesuai dengan sila keberapa? Iya, kalau musyawarah berarti sila keempat. Kita lanjutkan, menghargai hasil karya teman di sekolah. Berarti ini berbuat adil dengan teman. Maka sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Selanjutnya, menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam itu adalah sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas alam yang sudah dikaruniakan kepada kita. Berarti dia termasuk sikap yang sesuai dengan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Lanjut, bersama-sama saling membantu pekerjaan di rumah. Kalau bersama-sama itu berarti menunjukkan sikap persatuan. Maka sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama, bersikap semena-mena kepada adik. Kalau semena-mena itu berarti tidak punya rasa kemanusiaan. Berarti tidak sesuai dengan sila kedua, ya, karena tidak memiliki sikap kemanusiaan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan sendiri atau egois. Berarti itu tidak sesuai dengan sila keberapa. Kalau sakar PDW kepingin enaknya sendiri, nggak mau musyawarah, berarti tidak sesuai dengan sila keempat. Kemudian yang ketiga, memanjatkan doa buruk untuk saudara. Loh, berdoa kok yang buruk-buruk? Doa ini kan berhubungan dengan Tuhan, maka ini berhubungan dengan sila ke-1, tidak sesuai dengan sila ke-1 ini. Ya, kita lanjut. Tidak menghargai hasil karya teman, berarti tidak adil pada teman. Maka tidak sesuai dengan sila kelima. Lanjut, sering berkelahi dengan saudara, adik maupun kakak. Maka itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan persatuan, maka tidak sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjut. Nah, salah satu Asmaul Husna Al-Adil, apakah makna dari Al-Adil? Jelaskan. Al-Adil itu kemarin apa? Al-Adil itu artinya adalah Maha Adil. Ya, keadilan Allah itu bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah itu juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Ya,
Itu maksudnya al-adl. Tapi kamu bisa kok, masih banyak lagi penjelasannya yang jelas. Kalau al-adl itu artinya maha adil. Kemudian kamu jelaskan di sini. Kita lanjutkan. Nah, kalau pada soal ini kita hanya tinggal menulis kembali itu ayat Al-Quran ini. Insya Allah bisa kok, anak-anak hebat-hebat semua. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke numerik sekarang. Carilah faktor prima dan faktorisasi prima dari 60. Faktor, untuk menentukan faktor dari 60, kita menggunakan bantuan tabel. 60 itu berapa kali berapa? Oke, yang pertama adalah 60 kali 1. 60 itu 2 kali 30. 60 itu 20 kali 3. 60 itu 4 kali 15. 60 itu 12 kali berapa? Kali 5. 60 itu 6 kali 10. Sehingga faktor dari 30 adalah 1, ya. Kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, 10, 12, 15, 20, 30 dan 60. Nah, kita tadi tahu bahwa faktor 30 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 dan 60. Sehingga kalau ditanyakan faktor primanya 60 itu berapa? Faktor prima dari 60 adalah semua faktor dari 60 yang merupakan bilangan prima. Apa saja yang bilangan prima di sini? Ada yang pertama adalah 2, ya. Kemudian 3, itu juga bilangan prima. Kemudian 4 bilangan prima? Tidak. Yang bilangan prima adalah 5. Jadi faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Di sini sudah nggak ada yang prima kan? Jadi hanya 2, 3, dan 5 faktor primanya. Terus kalau faktorisasi prima bagaimana? Berbeda ya faktor prima dengan faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima kita perlu menggunakan pohon faktor, ya. Nah, 60 kita faktorkan. 60 kalau ini 30 berarti dibagi 2, ya. Kemudian 30 kalau dibagi 2 hasilnya 15. 15 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 3. Nah, dari pohon faktor di atas diketahui bahwa faktorisasi prima dari 60 itu berapa? Nah, yang prima itu kan yang dilingkari ini kan, yaitu ini 2, kemudian kali 2, kali 3, kali 5. Atau karena di sini 2-nya ada 2, maka di sini tulis 2 pangkat 2, kemudian kali 3, terakhir kali 5. Tuh. Tapi ada cara lain. Nah, atau caranya namanya cara pagar atau cara tabel. Bagaimana sih caranya? Kita lihat. Begini caranya. Kita yang pertama harus tahu bilangan prima. Bilangan prima itu berapa saja? Ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Yang kedua, kita tulis 60, kemudian kita buat pagarnya. Nah, kita buat pagar ini. Oke. Sekarang 60 ini kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. 2, bisa nggak? Bisa. 60 bagi 2 hasilnya adalah 30. Sekarang 30. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 2, bisa nggak? Bisa. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Sekarang 15 kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2. Oh, nggak bisa, Us. Maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Bisa nggak 15 bagi 3? Bisa. 15 bagi 3 adalah 5. Sekarang 5 ini kita bagi dengan 2. Bisa nggak? Bisa. Bagi 3? Nggak bisa. Maka kita bagi 5. Bisa kan? Ya. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah 1 begini berarti kita berhenti. Sudah selesai. Oke? Paham? Nah, selanjutnya faktorisasi prima dari 60 itu berapa saja ya? Yang ini loh, 2 kan kali 2 ya kali 3 kali 5, atau boleh ditulis seperti ini,
Karena di sini 2-nya ada 2, maka ditulisnya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Seperti itu caranya. Nah, kalau sudah mengerti perbedaan antara faktor prima dan faktorisasi prima, sekarang disuruh menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 60. Yang pertama kita selesaikan dulu faktor. Faktornya 50 kita gunakan cara tabel memanjang aja ya, nggak ke bawah. 50 itu hasil perkalian berapa saja? 50 itu 1 kali 50. Terus 2 kali 25. Terus 5 kali 10. Ada lagi? Nggak ada lagi. Jadi faktor dari 50 itu berapa saja? Faktornya adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Selanjutnya, mencari faktor prima. Kalau mencari faktor prima dari 50 ya kita cari di sini mana yang prima. Yang prima ternyata adalah 2 dan 5 saja. Yang lainnya bukan prima. Sehingga faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Yang terakhir, kita mencari faktorisasi prima dari 50. Jadi kita buat pound faktor 50 dibagi 2 hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Selesai. Ya, yang faktor prima yang di lingkar ini. Kemudian kita bisa menggunakan cara lain. Seperti ini cara lainnya. 50 kita tulis kemudian kita pagari ini kan. 50 dibagi bilangan prima terkecil berapa? 2. Bisa nggak 50 bagi 2? Bisa. 50 bagi 2 hasilnya adalah 25. Kita bagi lagi 25 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Dibagi bilangan prima selanjutnya 3? Nggak bisa. Dibagi 5? Bisa. 25 dibagi 5 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2. Bisa nggak? Nggak bisa. 3? Nggak bisa. 5 bisa, maka 5 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah 1 maka berhenti. Maka faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5. Atau kalau di sini 2 kali 5 kali 5. Atau ditulis karena di sini 5-nya ada 2, maka 2 kali 5 pangkat 2. Nah, itu adalah pembahasan LKS kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.